warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi Aprilia, NIM 190261114, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 mengenai tata tulis karya ilmiah, mata kuliah penulisan karya ilmiah. A. Pewajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah, mulai dari skripsi, tesis, dan disertasi, dapat dicermati dari berbagai hal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pewarnaan. Yang kedua, penataan rumusan judul. Yang ketiga, penggunaan lambang. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Dan yang terakhir, ketebalan tulisan. Selain daripada sampul, pewajahan karya tulis ilmiah juga dapat diartikan dengan tampilan keseluruhan karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Pewajahan karya tulis ilmiah mencangkup kepada tampilan keseluruhan karya tulis ilmiah yang bersangkutan, dimulai dari halaman sampul sampai kepada halaman lampiran. B. Sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Unsur yang membangun bagian tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan atau bab 1. Yang kedua, kerangka teori atau bab 2. Yang ketiga, metodologi penelitian atau bab 3. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan atau bab 4. Yang kelima, penutup atau bab 5. Penjenjangan atau jenjang karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai tingkatan urutan penguraian materi tulisan. Urutan dan tata cara penulisan dari penjenjangan masing-masing bagian tersebut yaitu: yang pertama, jenjang 1, yaitu topik tingkat 1 atau judul bab, dilambangkan dengan angka Romawi, misalnya bab 1, bab 2, dan seterusnya. Yang kedua, jenjang 2, topik tingkat 2, subbab atau anak bab. Yang ketiga, jenjang 3, penilaian topik tingkat 3, bagian dari subbab atau cucu bab. C. Penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri atas 2 ukuran, yaitu ukuran kuarto atau A4 dan ukuran folio. Tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan biasanya disesuaikan dengan aturan umum berikut. Yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri kertas atau margin kiri. Yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas atau margin kanan. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Yang terakhir, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. D. Pengetikan. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. 2. Penebalan ketikan. Yang ketiga, kemiringan ketikan. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Yang keenam, pengetikan lampiran. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Yang kedelapan, pengetikan petikan. E. Jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya, antara satu subbagian berikutnya sangat bervariasi. Secara umum, jarak spasi tersebut adalah: yang pertama, jarak spasi antar baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul, judul, identitas tulisan, identitas penulis, dan nama lengkap adalah 1 spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 4. Jarak spasi antara tulisan pengesahan dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi.
Yang keenam, jarak spasi antara tulisan kata pengantar dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang ketujuh, jarak spasi antara tulisan ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kedelapan, jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. Yang kesembilan, jarak spasi antara tulisan bab 1, bab 2, dan seterusnya dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 10. Jarak spasi antara tulisan daftar kepustakaan atau komponen daftar pustaka dengan uraian atau penjelasannya adalah 4 spasi. 11. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. 12. Jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau setengah spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan label, keterangan badan, keterangan gambar, dan keterangan lainnya adalah 1 spasi. Terakhir, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya atau uraian sesudahnya adalah 2 spasi. Baiklah, itulah tadi presentasi dari materi pertemuan 6 mengenai tata tulis karya ilmiah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.